Halo teman-teman, selamat datang di channel To Betrek. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan para Cardinals yang sedang berkumpul di salah satu kamar paus yang baru saja meninggal dunia. Termasuk ada Lawrence yang ternyata adalah orang kepercayaannya. Setelah membacakan doa, Pastor Wozniak membuka cincin paus dan memberikannya kepada Pastor Tremblay untuk membuka mata cincinnya sebagai pertanda kalau takhta suci paus sudah kosong. Lawrence lalu menemui Kardinal Bellini untuk menanyakan mengenai penyebab kematian Paus, dan dia mengatakan kalau Paus meninggal karena sakit jantung dan sengaja tidak memberitahu siapapun soal penyakitnya tersebut karena dia tidak ingin membuat orang-orang di sekitarnya khawatir. Dan dia pun kemudian menemui orang-orang yang lain, dan sebelum Wozniak, dia menjelaskan semuanya Kardinal Tremblay yang datang dan memberikan data pertemuan paus pada hari itu dan riwayatnya yang dia rahasiakan. Dan jenazah paus pun diselimuti dengan kain putih dan di sini akan disemayamkan. 3 minggu kemudian, gereja sedang melakukan persiapan untuk pemilihan paus yang baru, dan di sini Lawrence yang menjabat sebagai kepala ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan prosesi tersebut. Lawrence mengawasi setiap semua yang dilakukan untuk menyambut kandidat dari kardinal, dan keesokan harinya salah satu staf kepercayaannya yaitu Ray mengatakan kalau ada orang yang ingin bertemu karena ada hal yang penting ingin dibicarakan. Meskipun menolak, Lawrence mengatakan akan bertemu dengan orang tersebut setelah menyambut orang-orang di keesokan harinya. Pada esok harinya, para kardinal dari seluruh dunia dengan jumlah 108 orang berdatangan ke Vatikan dan Lawrence menyambut mereka semua. Lawrence bertemu dengan Pastor Bellini dan juga Bellini mengatakan kalau sudah banyak koran mengabarkan kalau dirinya yang akan terpilih menjadi paus yang baru. Meskipun dia sendiri tidak menginginkan jabatan tersebut, mereka masuk ke ruangan paus dan Lawrence menceritakan tentang pertemuan terakhirnya dengan paus yang tidak berjalan baik. Lawrence sudah mengutarakan niatnya untuk mundur sebagai kepala dekan, tapi paus tidak menyetujuinya. Dan Bellini mengatakan kalau di saat terakhirnya paus memiliki keraguan kepada gereja dan siapa yang akan memimpinnya di masa depan. Setelah menyambut kedatangan, Lawrence pun pergi ke ruangan Pastor Wozniak, dan di sana Wozniak mengatakan sesuatu yang mengejutkan, dan Wozniak menyampaikan kalau sebelum kepergiannya paus telah memecat kardinal dan karena sebuah pelanggaran. Tapi Wozniak tidak tahu pelanggaran apa yang dimaksud karena paus tidak pernah mengatakan apapun kepadanya alasan dibalik pemecatan tersebut. Wozniak meminta maaf dan menyampaikan itu karena dia mendengar banyak rumor yang mengatakan kalau Tremblay adalah salah satu calon paus yang memiliki banyak pendukung. Lawrence lalu berniat untuk mencari tahu pelanggaran apa yang sudah dibawa Tremblay sehingga paus memecatnya. Dan belum selesai dengan masalah Tremblay, Lawrence lalu mendapatkan kabar baru lagi dari stafnya yang mengatakan kalau ada seorang kader dan di sini datang ke pertemuan itu yang bernama Kardinal Benitez. Keberadaannya selama ini tidak diketahui karena paus sendiri sengaja merahasiakannya.
Dia pun memeriksa keasliannya dan dia tahu kalau Bernitas adalah seorang penipu, tetapi secara dokumen dan sudah diperiksa semuanya asli. Lawrence sendiri yang membawanya ke ruang makan di mana para Cardinals berkumpul dan memperkenalkannya. Lawrence selalu meminta beberapa orang untuk memimpin doa makan sambil diikuti para Cardinals yang lain. Lawrence selalu diajak makan malam bersama dengan Cardinals Tedesco, dan Tedesco heran karena Bernitas yang baru saja diperkenalkan pada mereka, dan Tedesco berpandangan kalau paus berikutnya itu harus berasal dari Italia, dan dia sangat tidak setuju jika mereka dipimpin oleh kardinal yang berasal dari Afrika atau Spanyol. Lawrence yang tidak setuju dengan pandangan Tedesco lalu berdiri dan pergi dari kursinya. Dan setelah makan malam, Lawrence mengumpulkan semua orang kepercayaannya dan mereka menyusun rencana agar Tedesco tidak terpilih dan Pastor Bellini bisa menjadi paus berikutnya. Dan ini ada di pertemuan itu kemudian menyampaikan setiap pandangan yang semua bertolak belakang dengan pandangan Tedesco, dan termasuk soal toleransi perceraian dan wanita. Dan dia meminta kepada Lawrence dan timnya untuk menyampaikan hal itu kepada siapapun yang berniat akan mendukungnya. Dan setelah mengatakan itu, Bellini lalu pergi. Setelah pertemuan, Lawrence datang ke kamar Tremblay untuk mengkonfirmasi terkait pemecatan dari paus pada dirinya. Tremblay terkejut mendengar itu dan mengatakan pemecatan itu tidak masuk akal, dan jika Lawrence tidak percaya, dia bisa bertanya kepada Monster Morales yang ada di pertemuan tersebut. Dan dia menatakan kalau Lawrence terlalu percaya dengan apa yang dikatakan Pastor Wozniak karena kebiasaan minumnya yang begitu parah, dan kepergian paus pasti mempengaruhi pikirannya tersebut. Sebelum pergi, Lawrence pun menanyakan apa yang dibicarakan Tremblay dengan paus sebelum paus meninggal, tetapi Tremblay ini menolak memberitahunya karena pembicaraan itu sangat pribadi. Lawrence kembali ke kamarnya karena dia harus menyiapkan pesan kepada semua kardinal keesokan harinya sebelum pemilihan dilakukan. Saat berjalan di lorong, dia bertemu dengan kardinal yang berpesan agar di sini homili Lawrence tidak menyinggung siapapun dan harusnya menghangatkan suasana. Scene kemudian berlanjut keesokan harinya. Di sini hari pertama pun dimulai dan Lawrence dipakaikan baju khusus untuk upacara suci itu, dan begitu juga dengan kardinal yang lainnya. Lawrence pun kemudian berdiri dan mulai memberikan sambutan bagi para kardinal yang hadir, dan di sana dia berpesan bagi siapapun paus yang akan terpilih nantinya, semoga orang itu tidak membedakan ras dan penuh dengan rasa ragu, sehingga terus meminta bantuan kepada Tuhan. Dan kata-kata Lawrence membuat kehebohan, dan terkhusus bagi para kardinal yang pantas menjadi paus yang baru. Lawrence meminta Ray untuk menjadi Monster Morales dan meminta penjelasan darinya dan apa yang terjadi di pertemuan terakhir antara sang paus dan kardinal Tremblay, dan sehingga ada kabar paus memecat Tremblay sebelum paus meninggal. Dan para kardinal lalu diberkatkan dengan penemuan, dan setelah masing-masing kardinal mengambil sumpah, konklav pun dimulai.
Lawrence lalu berdiri dan meminta para kardinal untuk menulis pilihan mereka di sebuah kertas dan akan dibacakan nantinya. Dan pemilihan pun dimulai dan Lawrence memilih titik kardinal yang layak menjadi paus yang baru, dan penghitungan suara pun dilakukan dengan hasil kardinal yang menjadi pemilik suara 21 dan Tedesco mendapatkan 18 suara, Tremblay mendapatkan 16 suara, dan Lawrence mendapatkan 5 suara, yang artinya dari nama-nama yang ada belum ada yang mendapatkan 72 suara sebagai syarat terpilihnya menjadi paus yang baru. Lawrence mengatakan kalau pemilihan akan dilanjutkan keesokan harinya, dan pengumuman pun ditandai dengan asap hitam yang menandakan kalau para kardinal belum sepakat memilih siapapun yang akan menjadi paus. Dan setelah pertemuan itu, Ray lalu memberikan laporan kepada Lawrence. Laporan soal Kardinal Benitez dan Monster Morales yang dikatakan Tremblay hadir di pertemuan terakhirnya dengan paus, dan Ray di sini mengatakan kalau Morales tidak mengetahui tentang pemecatan Tremblay, dan Morales hanya mengatakan kepadanya kalau Tremblay tidak perlu khawatir karena laporan sudah dicabut. Yang tentu saja pesan ini membuat Lawrence semakin bingung tentang apa yang terjadi antara paus dan Tremblay, sehingga paus tidak merestui Tremblay untuk menggantikannya. Lawrence pun kemudian kembali ke asrama dan bertemu dengan kardinal yang sedang melihat-lihat kura-kura peliharaan paus, dan dia pun meminta maaf karena suaranya tidak bisa membantunya dalam pemilihan tersebut. Lawrence kemudian kaget mendengarnya, dan dia mengatakan kalau dia bukanlah calon paus yang memiliki banyak pengikut, dan dia sebenarnya berencana akan mengundurkan diri dari jabatannya dan meninggalkan trauma setelah konklav selesai dan paus baru sudah terpilih. Lawrence yang ingin kembali ke kamar kemudian melihat Berenice yang menunggunya di lorong. Berenice marah karena menuduh Lawrence dia berpihak kepadanya, dan Berenice ini ingin Lawrence memikirkan apa yang akan terjadi jika Tedesco atau Adeyemi yang menjadi paus berikutnya, dan di sini akan terjadi nantinya. Dan dia pun menuduh Lawrence berambisi untuk menjadi paus dan memintanya untuk merenung apa yang dikatakannya salah atau tidak. Dan dia pun terkejut melihat sikap Bernie yang tiba-tiba saja berubah, padahal awalnya dia tidak ingin jabatan paus dibebankan kepadanya. Dan dia pun kembali ke kamarnya untuk berdoa, dan dalam doanya dia bermimpi bertemu dengan paus yang tersenyum kepadanya. Scene kemudian berlanjut. Hari kedua konklav pun dimulai dan para kardinal lalu diminta untuk menentukan pilihannya. Dan hasil dari pemilihan kedua ini adalah Kardinal Adeyemi yang mendapat 34 suara, Tedesco mendapatkan 25 suara, dan Berenice mendapatkan 18 suara, dan Tremblay mendapatkan 16 suara. Lawrence mendapatkan 9 suara dan Benitez mendapatkan 2 suara. Dan sesuai aturan pemilihan ketiga pun langsung dilakukan, dan di sini dia mendapatkan 52 suara, Tedesco mendapatkan 30 suara, dan Tremblay mendapatkan 10 suara, Berenice mendapatkan 9 suara, Lawrence mendapatkan 5 suara, dan Kardinal Benitez mendapatkan 4 suara, yang artinya belum ada paus baru yang terpilih.
Setelah itu Lawrence pun menanyakan apa yang baru saja terjadi pada Ray, dan karena dia mendengar suara di saat pemilihan dilakukan. Ray mengatakan kalau telah terjadi ledakan dan beberapa orang telah menjadi korban. Lawrence pun lalu meminta kepada Ray untuk merahasiakan ini semuanya dari para kardinal agar peristiwa itu tidak mempengaruhi penilaian mereka. Dan kalau di sini dia pun diarahkan untuk makan siang bersama, dan mereka pun mengobrol mengenai pemilihan yang alot itu. Dan mereka pun kaget dengan Kardinal Adeyemi yang memarahi seorang biarawati di sana dan langsung pergi begitu saja. Sebagai penanggung jawab konklav itu, Lawrence merasa perlu mencari tahu apa yang sudah terjadi, dan dia lalu pergi ke dapur untuk bertemu dengan biarawati itu. Tetapi di ruangan istirahat dia dicegah oleh Suster Agnes yang bertanggung jawab bagi para biarawati di konklav itu, dan Suster Agnes mengatakan kalau Lawrence tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut dan biarawati pun sudah baik-baik saja. Tapi Lawrence tidak bersikeras untuk menemui biarawati itu dan meminta untuk pergi dari sana karena dia ingin berbicara empat mata dengannya. Biarawati itu bernama Sarnomi, dan Lawrence meminta penjelasan kepada Sarnomi apa yang terjadi antara dirinya dan Kardinal Adeyemi, dan saat dia tidak perlu khawatir, dia tidak akan memberitahukan hal tersebut kepada siapapun. Saat Nomi memberikan pengakuan kepada Lawrence, dan setelah mendengar pengakuan itu, Lawrence pun pergi ke kamar Kardinal Adeyemi untuk menemuinya dan melihat ekspresinya yang berbeda. Dan di sini Adeyemi pun tahu kalau Lawrence ingin membicarakan tentang insiden di tempat tersebut, tapi dia tidak mau untuk berbicara. Dan Adeyemi pun lalu mengakui tentang hubungannya dengan Sarnomi 30 tahun yang lalu hingga mereka memiliki anak, dan dia meminta kepada Lawrence untuk merahasiakan itu semua sehingga dia tetap bisa menjadi paus. Tapi Lawrence tidak sependapat. Dia tahu kalau Salome tidak akan membocorkan rahasia itu. Tetapi apabila nantinya Adeyemi terpilih menjadi paus, para kardinal yang tidak memilihnya akan mencari kelemahannya dan menyeretnya, dan telah melakukan skandal pelecehan di masa lalu, dan itu bisa berakibat buruk bagi gereja. Adeyemi tahu kalau kejadian itu tidak akan membuatnya menjadi paus, dan dia lalu menangis karena dosanya di masa lalu dan meminta Lawrence untuk berdoa bersamanya. Pemilihan pun kembali dilanjutkan, dan karena kejadian itu suara Adeyemi pun menurun drastis. Dan kali ini Tremblay pun memimpin dengan mendapatkan 40 suara, dan Tedesco mendapatkan 34 suara, Bellini mendapatkan 13 suara, Lawrence mendapatkan 11 suara, dan Adeyemi mendapatkan 9 suara, dan Benitez mendapatkan 6 suara. Dan paus baru belum terpilih, dan pemilihan akan kembali dilanjutkan keesokan harinya. Setelah pertemuan, mereka kembali menghadap Lawrence dan memberitahu perkembangan mengenai kejadian tadi pagi, dan Kardinal Benitez yang pergi Jenewan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan dibiayai oleh paus sendiri. Ray juga mengatakan kalau Lawrence mau
dia bisa mencari tahu tentang apa yang dia tuduhkan Morales tentang laporan terkait kardinal dan melihat posisinya yang unggul dalam pemilihan itu. Tapi Lawrence menolong dan untuk tidak melakukan itu, dan apalagi setelah kejadian dengan Kardinal Adeyemi dan menyerahkan hasil konklav itu kepada tetapan Tuhan karena dia tidak ingin terus mencari-cari kesalahan kepada kardinal yang hadir. Lawrence pun kemudian kembali ke kamarnya untuk beristirahat, dan tiba-tiba saja pintu kamarnya itu diketuk, dan itu adalah Berlini yang ingin berbicara dengannya. Dan Berlini mengatakan kalau untuk peluangnya menjadi paus itu sangat kecil, dan meminta pendapat Lawrence siapa yang harus dia dukung antara Tremblay dan Tedesco yang sementara ini menempati urutan teratas untuk menjadi paus. Dan akhirnya mereka sepakat untuk memilih Tremblay dibanding Tedesco. Dan Tremblay itu memiliki beberapa pandangan yang sama dengan mereka, dan Lawrence selalu pergi dan ke kamarnya dan berbicara dengannya. Dan Lawrence pun mengatakan kalau dia sudah menentukan pilihannya, dan dia yang selama ini memilihnya bisa mengikuti untuk memilih Tremblay di pemilihan selanjutnya. Tetapi dia pun menolak ajakan Lawrence dan tetap akan memilih Lawrence karena dia tidak setuju dengan ambisi Tremblay yang sangat ingin menjadi paus dan akan melakukan segala cara agar ambisinya itu terwujud. Dan scene kemudian berlanjut, dan di sini dia memutuskan untuk menemui Suster Agnes dan menanyakan bagaimana di sini Sanomi ini bisa sampai ke Roma. Dan awalnya Agnes ini pun tidak ingin memberitahu setelah Lawrence menyebutkan soal paus yang menolak pengunduran dirinya sebagai kepala dekan. Agnes pun luluh dan membuka data di komputernya. Lawrence pun membaca itu, dan dia akhirnya tahu aktivitas Tremblay yang dengan sengaja membawa Sanomi datang ke rumah untuk menghancurkan reputasi, dan sehingga dia tidak bisa menjadi paus. Dan Lawrence kemudian pergi menemui Tremblay dan memintanya untuk menarik diri dari pemilihan. Tetapi Tremblay ini malah menolak dan mengatakan kalau dia itu tidak tahu dengan kasus Adeyemi dan bersumpah apa yang dilakukannya itu adalah perintah dari paus sendiri. Dan Tremblay kemudian menuduh balik ke Lawrence kalau yang mana membuatnya dan menggunakan tuduhan itu untuk menyingkirkannya. Dan setelah mengatakan itu semua, Tremblay pun pergi dan meninggalkan Lawrence sendirian. Lawrence pun yang bingung lalu memutuskan untuk pergi ke Armor Post untuk mencari tahu penyebab paus memecat Tremblay dari jabatannya. Dan dia mencari sisi kamar tetapi tidak menemukan apapun, dan Lawrence menangis karena bingung apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dan secara tidak sengaja Lawrence ini menemukan sebuah dokumen di sandaran tempat tidurnya yang terbuka, dan dia pun membawa dokumen itu kepada Berlini dan menyampaikan kalau Tremblay ini sudah menyuap beberapa kardinal agar memilihnya karena dia tahu Morpos sudah tidak lama lagi. Lawrence pun meminta Berlini untuk kembali melanjutkan pencalonannya karena dia tidak ingin Tremblay ini menang setelah apa yang dia lakukan. Dan Berlini ini menolak dan meminta Lawrence untuk mengembalikan dokumen itu. Dan karena dia beranggapan kalau sampai dokumen itu diketahui semua orang,
maka para kardinal akan dituduh telah melakukan korupsi, dan hal tersebut bisa membuat kehancuran bagi gereja. Dengan keadaan Tremblay seperti itu, situasi pun akan berbalik dan menguntungkan Tedesco untuk terpilih menjadi paus berikutnya. Dan melihat Berlini tidak bersikap seperti biasanya, Lorenz pun langsung tahu kalau Tremblay ini sudah berbicara dengan Berlini dan menjanjikan sesuatu kepadanya. Karena hal itu, Lorenz pun kecewa karena telah menjatuhkan pilihannya kepada Berlini selama ini. Setelah mengatakan itu semua, Lorenz pun lalu pergi. Dan scene kemudian berlanjut, dan hari ketiga konklav pun akhirnya dimulai. Sebuah hal terlihat, memang Lorenz sudah berdiskusi dengan Suster Agnes agar para kardinal tahu tentang perbuatan Tremblay selama ini. Dan seperti yang diduga, para kardinal pun kaget dan di sini mendatangi Lorenz dan mintanya bertanggung jawab sebagai dalang di balik tersebarnya dokumen itu. Tedesco kemudian memanfaatkan kegaduhan itu dan menginginkan Lorenz untuk memberitahu 8 orang kardinal yang disusul Tremblay untuk memilihnya di hari pertama konklav. Tetapi Lorenz ini menolak memberitahu hal itu dan meminta kardinal yang telah disuap untuk memeriksa hatinya apakah selama ini dia melayani Tuhan atau tidak. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawabnya, Lorenz ini bersedia untuk mundur sebagai penanggung jawab konklav tersebut. Di tengah keributan itu, Suster Agnes pun juga memberikan sebuah pengakuan mengenai kedatangan Sanomi ke Roma atas perintah Kardinal Tremblay dengan tujuan untuk menjatuhkan peluang Kardinal Adeyemi menjadi paus. Dan Kardinal Adeyemi yang mengetahui hal itu pun di sini mengucapkan kalau Tremblay sebagai pengkhianat. Setelah keributan, Lorenz kemudian didatangi oleh Berlini. Lorenz pun meminta Berlini untuk menghentikan dirinya sebagai penanggung jawab konklav, tapi Berlini ini menolaknya. Dan Berlini ini mengatakan kalau tujuannya datang ke sana untuk meminta maaf atas apa yang sudah dilakukannya, dan dia merasa malu dengan itu. Dan Berlini mengatakan kalau peluang Tremblay untuk menjadi paus tertutup, dan kali ini para kardinal menginginkan Lorenz untuk menjadi paus yang baru setelah apa yang dilakukannya. Dan pemilihan pun dilakukan dan pada akhirnya lolos untuk menulis namanya sendiri sebagai kandidat paus berikutnya. Tetapi sebelum dia masukkan namanya ke tempat itu, tiba-tiba saja di sini dia pun terkena serangan bom yang meruntuhkan kaca bangunan. Setelah kejadian, Ray lalu memberikan laporan kepada Lorenz dan telah terjadi pengeboman sekitar gereja, dan untungnya para kardinal tidak ada yang terluka meskipun ada 52 warga sipil yang telah meninggal. Lorenz selalu meneruskan laporan itu kepada para kardinal, dan Tedesco lalu berdiri dan menyalahkan umat Islam atas kejadian itu. Dia juga berkata kalau paus selanjutnya harus berani melawan karena sekarang di sini harus menjadi perang agama. Dan di tengah keributan itu, Kardinal dan Bernates berdiri dan menceritakan semua yang sudah dia lakukan di beberapa daerah konflik seperti Kongo, bahkan ada juga Afghanistan.
Dia juga mengatakan kalau selama beberapa hari dia di sana, dia tidak melihat sosok kardinal yang seharusnya menjadi contoh umat, tetapi malah melihat sekumpulan orang serakah yang bersaing untuk mencari kekuasaan. Dan seharusnya mereka bisa mewakili gereja dan berdiri sebagai contoh yang baik dalam menghadapi peristiwa seperti itu. Kata-kata Kardinal Bernites yang menyejukkan ini rupanya mendapatkan perhatian dari sebagian kardinal yang hadir dalam ruangan itu. Setelah dirasa situasi sudah aman, pemilihan pun kembali dilanjutkan dan akhirnya Paus Boro pun terpilih, yaitu Kardinal Benitez, dan Benitez pun memilih sebutan Innocentius sebagai panggilan paus yang baru bagi dirinya dan diikuti tepuk tangan para kardinal yang hadir. Setelah pertemuan, Ray pun meminta untuk bertemu dengan Lawrence karena ada hal yang ingin dia bicarakan terkait dengan Kardinal Benitez sebagai paus yang baru. Dan setelah pertemuan singkat itu, Lawrence pun segera pergi ke ruangan Benitez untuk berbicara secara pribadi dengannya. Dan Lawrence meminta penjelasan terkait operasi yang dilakukan Benitez di sebuah klinik di Jenewa sebelum dia ditasbihkan sebagai paus. Dan Benitez pun mengatakan kalau dia harus melakukan operasi yang disebut dengan hysterectomy laparoskopi. Dan tentu saja Lawrence pun terkejut untuk mendengar hal tersebut. Benitez pun mengatakan kalau dia sempat pergi ke Roma dan membicarakan keadaan itu dengan Paus. Dan Paus menyarankan Benitez pergi untuk melakukan proses pengangkatan rahim. Sebelum berangkat, dia pun berdoa dan memutuskan untuk tidak jadi berangkat ke Jenewa karena dia tidak ingin melakukan sebuah dosa. Dan di sini dia pun semakin kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Lawrence pun keluar dan pengumuman pun dilakukan dan melihat asap putih sebagai pertanda kalau paus baru sudah terpilih. Lawrence hanya tersenyum dan film selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.